Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Kong Dou Mo Yuan, kerumunan berseru kaget. Mereka semua menjadi yakin akan satu hal, dan juga sesuatu yang mereka skeptiskan sepanjang waktu. Yaitu, mereka curiga bahwa Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang hanya mampu bertindak seperti Maverick di alam biasa Seratua Penyempurnaan, dan mencapai begitu banyak prestasi yang tak terbayangkan karena mereka memiliki pendukung yang sangat besar di belakang mereka, dan juga seorang ahli misterius yang hampir menghilangkan seluruh klan surgawi Kong. Adapun siapa sebenarnya ahli itu, maka tidak ada yang tahu. Namun demikian, satu hal yang pasti. Ahli itu sangat kuat, dan bahkan mungkin keberadaan yang sangat sedikit orang yang bisa menandingi di alam biasa Serarus Penyempurnaan. Brother Mo Yuan, karena kamu tahu bahwa ketiganya memiliki dukungan seorang ahli, yang terbaik adalah kamu tidak menjadikan mereka musuh kamu lagi. Kalau tidak, kamu akan berakhir sangat menderita, saran seseorang dengan niat baik. Ketika aku merawat Zhao Hong dan Wang Qiang itu, dukungan mereka tidak mampu melakukan apapun padaku. Aku kira individu itu juga memiliki perasaan was-was, kata Kong Dou Mo Yuan. Kekhawatiran macam apa? Seru kerumunan San mulai menebak. Itu secara alami akan menjadi klan surgawi Kong kita, kata Kong Dou Mo Yuan. Bukankah individu itu hampir memadamkan seluruh klan surgawi Kongmu? Kenapa dia merasa was-was terhadap klan surgawi Kongmu? Seseorang berkata. Bodoh, teriak Kong Mo Yuan. Mendengar kata-kata itu, Kong Dou Mo Yuan tiba-tiba berdiri. Dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dia berkata dengan keras. Apakah kamu semua benar-benar berpikir, bahwa individu itu benar-benar hampir melenyapkan klan surgawi Kong kita? Izinkan aku bertanya kepada kamu semua tentang ini. Jika kamu semua memiliki kemampuan untuk menghilangkan lawan kamu, akankah kamu berhenti di tengah jalan sehingga lawan kamu dapat kembali untuk membalas dendam di masa depan? Tanya Kong Mo Yuan. Ini kita tidak akan, kata orang banyak. Ketika kalian semua tidak akan melakukan hal seperti itu, mengapa orang itu melakukan sesuatu yang bodoh? Tanya Kong Dou Mo Yuan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kerumunan bertanya. Sebenarnya dia tidak berhenti sendirian, tetapi malah dipukul mundur oleh klan surgawi Kong kita, kata Kong Dou Mo Yuan. Jadi begitu ya, tidak heran, ucap kerumunan itu sambil menganggukkan kepala, itu seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari kebenaran. Namun demikian, orang-orang yang hadir semuanya adalah rubah tua. Meskipun mereka bertindak seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari kebenaran, tapi mereka sebenarnya skeptis terhadap apa yang dikatakan Kong Dou Mo Yuan. Lagi pula, klan surgawi Kong tidak pernah memberikan penjelasan. Untuk kekuatan seperti klan surgawi Kong, ketika mereka tidak memberikan penjelasan, mereka umumnya akan menghindari melakukannya karena mereka merasa malu. Tentu saja, mereka juga tidak dapat memastikan apakah Kong Dou Mo Yuan berbohong atau tidak. Dengan demikian, mereka setengah percaya pada kata-katanya, dan setengah percaya pada rumor. Tiba-tiba saja, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam hal ini, Brother Mo Yuan, bolehkah aku bertanya dengan tepat, kultivasi apa yang dimiliki Wang Qiang dan Zhao Hong? Tanya seseorang. Begitu pertanyaan itu diajukan, kerumunan mengungkapkan tatapan ingin tahu. Karena bagaimanapun, rumor tentang Wang Qiang dan Zhao Hong dalam 2 tahun terakhir terlalu besar. Namun sayangnya, sangat sedikit orang yang tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Yang mereka ketahui adalah, bahwa Wang Qiang dan Zhao Hong adalah di antara para jenius terkuat di alam biasa 100 perbaikan. Dengan demikian, orang banyak sangat ingin tahu seperti apa kultivasi mereka. Mereka berdua hanya peringkat 8 leluhur marsial. Kong Dou Mo Yuan berbicara dengan cara yang sangat menghina. Peringkat 8 leluhur marsial, seru kerumunan itu sambil mengungkapkan ekspresi rumit. Awalnya, orang banyak benar-benar tidak merasa terkejut setelah mendengar bahwa Wang Qiang dan Zhao Hong berada di peringkat 8 leluhur marsial. Karena bagaimanapun, orang-orang yang hadir semuanya sangat kuat, dan banyak di antara mereka adalah leluhur marsial puncak. Ini terutama berlaku untuk pemilik bloodliness surgawi.
Ketika kultivasi mereka mencapai puncak leluhur marsial, mereka akan menjadi sangat menakutkan untuk berurusan dengan kekuatan surgawi bloodline mereka, jika ditambahkan ke puncak kultivasi tingkat leluhur marsial mereka. Dengan demikian, bagi orang banyak yang hadir, peringkat 8 martial ancestor tidak cukup untuk mengejutkan mereka. Namun setelah berpikir lebih dekat, mereka ingat bahwa Wang Qiang dan Zhao Hong hanyalah orang-orang dari generasi muda dengan usia yang sangat muda. Mereka adalah orang-orang yang hanya dilatih selama puluhan atau 20 tahun. Namun mereka sudah berhasil menjadi peringkat 8 martial ancestors, sehingga mereka menjadikan hal itu bukan masalah kecil. Lagi pula, ketika mereka sendiri masih anggota generasi muda, kultivasi mereka sangat lemah. Belum lagi peringkat 8 martial ancestors, hanya ranah martial ancestor itu sendiri sudah di luar jangkauan mereka. Sebagai perbandingan, mereka menyadari betapa menakutkannya bakat Wang Qiang dan Zhao Hong terhadap pengembangan bela diri, dan kecepatan kemajuan mereka. Brother Mo Yuan, meskipun kultivasi Wang Qiang dan Zhao Hong tidak perlu ditakuti saat ini, tapi sangat menakutkan bahwa dengan betapa mudanya mereka berhasil mendapatkan tingkat kultivasi mereka saat ini. Selanjutnya, keduanya adalah penerus Grandmaster Kai Hong. Teknik formasi mereka juga bukan masalah kecil. Di masa depan, yang terbaik adalah mewaspadai mereka. Seseorang berbicara untuk menasihati Kong Dou Mo Yuan. Waspada terhadap mereka, wahahaha. Pada saat itu, Kong Dou Mo Yuan tertawa keras dan tampak gila. Menyaksikan pemandangan itu, kerumunan saling memandang. Mereka semua bingung, mengapa Kong Dou Mo Yuan bersikap seperti itu. Setelah tertawa lama, Kong Dou Mo Yuan berkata, "Kemampuan apa yang mungkin mereka miliki untuk membuatku, Kong Dou Mo Yuan, mewaspadai mereka?" Ufap Kong Mo Yuan. Tapi, seseorang membuka mulut mereka dan mencoba menjelaskan kekhawatiran mereka. Namun sebelum orang itu menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Kong Dou Mo Yuan tiba-tiba memotongnya. "Sebenarnya, aku punya hadiah lain yang ingin aku tunjukkan kepada saudara-saudara di sini," ufap Kong Mo Yuan. "Hadiah?" Mendengar kata hadiah, semua orang mengungkapkan ekspresi bingung. Bawa sampah itu. Kong Dou Mo Yuan melambaikan lengan bajunya. Dan kemudian, dua pelayan segera mendorong kandang. Di kandang itu ada kain. Kain itu terdiri dari bahan khusus. Dengan demikian, bahkan para spiritualis dunia yang hadir tidak dapat melihatnya. "Brother Mo Yuan, mungkinkah kamu menangkap semacam binatang gurme langka?" tanya kerumunan. Pada saat itu, banyak orang mengungkapkan senyum serakah. Orang-orang itu sering menangkap binatang gurme langka. Adapun apa yang disebut binatang gurme langka, mereka adalah binatang buas atau binatang buas dengan garis keturunan khusus, yang berguna untuk kultivasi mereka. Tujuan mereka dalam menangkap apa yang disebut binatang gurme langka itu, secara alami adalah meminum darah mereka dan memakan daging mereka, lalu menggunakan darah dan daging mereka untuk meningkatkan konstitusi tubuh mereka sendiri. Jadi, setelah melihat kandang itu, reaksi pertama dari kerumunan adalah, bahwa mereka akan dapat menikmati kelezatan. Namun dihadapkan dengan reaksi orang banyak, Kong Dou Mo Yuan tertawa lebih banyak lagi. Dia hanya berhenti tertawa ketika kandang tiba di tengah aula istana. Dia perlahan berjalan menuju kandang, dan meraih kain yang menutupi kandang lalu menariknya. "Wush! Itu adalah," seru kerumunan. Ketika kain itu ditarik, kerumunan yang penuh dengan antisipasi semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena di dalam kandang itu bukan binatang gurme langka yang mereka harapkan. Namun sebaliknya, itu adalah manusia. Di dalam kandang adalah seorang wanita. Meskipun dia memiliki kulit pucat, tapi dia mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Pandangannya itu sepertinya mengatakan bahwa dia ingin makan seseorang. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia benar-benar diikat oleh rantai khusus. Selain itu, kultivasinya sepenuhnya dibatasi. Adapun wanita itu, dia tidak lain adalah Zhao Hong. "Zhao Hong, kenapa dia ada di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa ia diselamatkan?" Kerumunan orang bertanya dengan heran. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Zhao Hong secara langsung, tapi poster Zhao Hong dan Wang Qiang sama seperti Chu Feng, itu telah tersebar di seluruh alam biasa 100 refinements. Dengan demikian, mereka semua tahu seperti apa penampilan Zhao Hong dan Wang Qiang. "Memang benar, dia telah diselamatkan," kata Kong Dou Mo Yuan.
Lalu dia ditangkap olehmu lagi? Seseorang bertanya. Tidak, balas Kong Doumo Yuan sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia menambahkan, sampah ini muncul sendiri. Dia pikir teknik formasinya luar biasa, dan mencoba mencuri harta milikku sementara aku tidak memperhatikannya. Namun sial baginya, dia tertangkap basah oleh aku. Kali ini, tidak ada orang yang melindunginya. Karena itulah, dia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa ditangkap, ucap Kong Mo Yuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kong Doumo Yuan menoleh ke kerumunan dan berkata, semua orang, apakah benar-benar ada kebutuhan bagi aku untuk khawatir tentang sampah seperti ini? Tanya Kong Mo Yuan. Hahaha, Brother Mo Yuan, kamu benar-benar model di antara kita. Kamu benar-benar berhasil menangkap wanita iblis Zhao Hong ini. Kamu pasti tahu betapa luar biasanya wanita iblis ini. Dia telah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Namun kamu sebenarnya bisa menangkapnya hidup-hidup. Biksu ini benar-benar merasa kagum terhadap Brother Mo Yuan. Tepat pada saat itu, tawa yang sangat menyeramkan terdengar. Tawa itu sebenarnya dari biksu itu. Biksu itu sangat kuat, dengan janggut yang panjang. Awalnya, dia seharusnya terlihat sangat maskulin. Namun dia memiliki pandangan yang sangat kejam, yang sama sekali tidak konsisten dengan citranya. Meskipun dia mengenakan jubah kasaya Buddha, tapi dia tidak menyerupai seorang biksu sedikit pun. Namun sebaliknya, dia mengeluarkan udara yang rusak di seluruh tubuhnya. Terutama sepasang matanya yang kecil. Pada saat itu, mereka memandang Zhao Hong dengan cabul dengan cara yang sangat vulgar. Biksu itu secara alami adalah wakil yang memanjakan biksu daging anggur dari kuil surgawi Buddha. Sementara biksu itu sangat celaka, dan ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di alam biasa Hundred Refinements, ia adalah salah satu dari leluhur bela diri paling terkenal. Biksu daging anggur, kamu tidak mungkin tertarik pada wanita iblis itu kan? Kamu harusnya tahu bahwa wanita iblis tidak bisa dibandingkan dengan wanita muda biasa. Tanya orang lain yang perlahan-lahan berdiri, dan berjalan menuju kandang Zhao Hong. Orang itu memiliki kultivasi peringkat 9 leluhur marsial. Dia adalah yang terkuat di Zhou Heavenly Clan terlepas dari True Immortals, Zhou Fukong. Zhou Fukong, biksu daging anggur, Kong Doumo Yuan, dan Dugu Jiansu, mereka berempat adalah eksistensi paling terkenal di 4 kekuatan tingkat 1 selain dari abadi sejati. Mereka berempat juga teman yang sangat dekat. Meskipun mereka semua terlihat sebagai wakil dari kebenaran, tapi ketika mereka berempat berkumpul secara pribadi, mereka akan mengungkapkan penampilan buruk mereka yang sebenarnya. Keempatnya itu adalah orang munafik sejati. Saudara Zhou, kamu tidak mungkin berencana untuk memperebutkannya bersamaku. Aku ingat bahwa kamu tidak pernah ingin bernafsu terhadap wanita, kata biksu daging anggur. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin aku tidak menyukai wanita? Hanya saja, aku memiliki persyaratan yang relatif tinggi terhadap wanita. Jadi, wanita biasa tidak akan memasuki mata aku yang cerdas. Adapun wanita iblis ini, aku cukup menyukainya, kata Zhou Fukong dengan senyum berseri-seri. Apakah kalian berdua sudah gila? Zhao Hong ini adalah musuh Brother Mo Yuan kami. Mungkinkah kalian berdua berencana menikahi musuh Brother Mo Yuan? Dugu Jiansu juga berdiri dan melangkah maju. Menikahi wanita iblis itu, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Namun, bermain dengannya seharusnya baik-baik saja. Lagi pula dia sudah ditangkap, dan aku percaya saudara Mo Yuan juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena dia akan mati pada akhirnya, mengapa tidak membiarkan kita menikmati diri kita sendiri sebelum dia mati? Ucap Zhou Fukong yang mulai menilai Zhao Hong dengan cabul. Dia sama sekali tidak menyerupai seorang ahli dari kekuatan yang lurus dan benar. Namun sebaliknya, dia tampaknya seseorang dari sekte iblis yang tidak akan segan melakukan kejahatan. Aku katakan itu baik-baik saja. Hahaha, biksu daging anggur menyuarakan persetujuannya atas saran Zhou Fukong. Keduanya mencapai kesepakatan dalam hal ini. Siapa yang mengatakan bahwa Zhao Hong harus mati? Kata Kong Doumo Yuan. Kamu tidak berencana untuk membunuhnya. Kerumunan bertanya bersamaan. Setelah semua, Kong Heavenly Clan dan Zhao Hong sudah menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan. Selama 2 tahun terakhir, klan Kong Heavenly yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal oleh tangan Zhao Hong. Bahkan banyak di antara mereka bahkan adalah elit Kong Heavenly Clan. Dengan demikian, orang banyak merasa bahwa karena Zhao Hong ditangkap oleh Kong Doumo Yuan,
maka dengan kepribadian Kong Doumo Yuan, ia pasti tidak akan membiarkannya. Selama dia patuh dan mendengarkanku, aku akan mengampuni nyawanya. Namun jika dia tidak patuh, ucap Kong Mo Yuan. Saat Kong Doumo Yuan mengucapkan kata-kata itu, kilatan kekejaman bersinar di matanya. Wush! Tiba-tiba saja, kilatan dingin muncul di tangan Kong Doumo Yuan. Kilatan dingin itu menembus langsung ke perut Zhao Hong. Itu adalah pedang perak. Ya ampun saudara Mo Yuan, mengapa kamu bertindak segera mengatakan bahwa kamu akan melakukannya? Apakah kamu tidak memiliki perasaan lembut dan melindungi untuk seks yang lebih adil? Betul sekali, coba lihat, kamu sudah menyia-nyiakan kecantikan yang layak seperti ini. Menyaksikan adegan itu, Zhou Fukong dan Wine Meatmong keduanya mengkritik tindakan Kong Doumo Yuan. Meskipun mereka mengkritik Kong Doumo Yuan, tapi mereka tidak memiliki sedikit pun simpati di wajah mereka. Namun sebaliknya, mereka memiliki senyum mengejek di wajah mereka. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah pertunjukan, dan sebuah pertunjukan yang mereka nikmati. Hehehe, meskipun perut Zhao Hong ditusuk oleh pedang, tapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun rasa sakit. Alih-alih, sudut bibirnya terangkat menjadi senyum dingin. Aku akan membuatmu tidak bisa segera tersenyum, ucap Kong Mo Yuan. Pedang di tangan Kong Doumo Yuan sedikit bergetar. Kemudian, arus listrik muncul dari pedang dan memasuki tubuh Zhao Hong. Bas-bas. Saat berikutnya ketika disetrum oleh listrik, tubuh Zhao Hong mulai bergetar tanpa henti. Sejumlah asap samar-samar muncul dari tubuhnya. Dan kemudian, dia sebenarnya tidak bisa menahan goncangan, dan setengah berlutut di tanah sementara darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Wanita iblis ini benar-benar memiliki daya tahan yang cukup kuat. Dia bahkan tidak menangis sekalipun, kata Zhou Fukong. Tidak, bukan karena dia memiliki daya tahan tinggi. Aku hanya tidak melepaskan banyak kekuatan, ucap Kong Mo Yuan. Setelah Kong Doumo Yuan mengatakan kata-kata itu, arus listrik sekali lagi muncul dari pedangnya, dan mulai mengalir dengan mantap ke tubuh Zhao Hong. Menjerir. Kali ini, bahkan Zhao Hong tidak dapat menahan diri dari mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menyakitkan. Satu kakinya yang menopang tubuhnya juga menjadi lemah, dan juga tidak mampu mendukungnya. Dia jatuh berlutut dan meringkuk, dan mulai gemetaran keras saat dia berteriak di kandang. Zhao Hong, biarkan aku memberitahumu ini. Pedangku ini disebut pedang hukuman petir. Ia berspesialisasi dalam menyiksa orang lain. Terlepas dari apakah kamu seorang leluhur bela diri atau spiritualis dunia jubah abadi, rasa sakit yang ditimbulkan oleh punishment lightning strike sword aku adalah sesuatu yang kamu tidak akan bisa tahan. Jika kamu masuk akal, maka katakan dengan jujur di mana Wang Qiang itu, dan di mana Chu Feng berada sekarang. Jika kamu memberi tahu aku di mana mereka berada dan membawa aku ke mereka, aku akan mengampuni kamu, kata Kong Doumo Yuan. Hehehe, Zhao Hong mengeluarkan ejekan. Kemudian, dia mengucapkan dua kata. Hanya itu dua kata yang dia ucapkan sejak dia ditangkap oleh Kong Doumo Yuan. Teruslah bermimpi, ucap Zhao Hong. Baiklah, aku akan membuatmu tahu, apakah aku yang sedang bermimpi atau kamu yang sedang bermimpi, ucap Kong Mo Yuan. Bas-bas. Ketika Kong Doumo Yuan berbicara, punishment lightning strike sword sekali lagi mengeluarkan arus listrik yang sangat besar. Menjerit, Zhao Hong mulai berteriak dengan sedih lagi. Bukan hanya itu saja, tetapi kulitnya yang putih juga hangus karena penyiksaan listrik ini. Aroma terbakar juga tercium darinya, dan wajah cantiknya juga hancur tak bisa dikenali. Itu adalah wajah yang sangat indah, sungguh sia-sia. Zhou Fukong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan item dari kosmos saknya. Itu adalah sebuah kotak. Setelah dia membuka kotak itu, substansi hitam pekat bisa terlihat bergerak di dalam. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa mereka adalah zat seperti semut. Namun demikian, mereka jauh lebih kecil dari semut. Itu tampak seperti kuman. Karena wajahmu sudah hancur, tidak perlu bagiku untuk memiliki perasaan lembut dan melindungi untuk seks yang lebih adil. Karena dia tidak mau mengaku, biarkan dia mengalami keganasan harta kecilku ini. Saat Zhou Fukong berbicara, dia mengangkat kotaknya ke arah Zhao Hong. Segera, binatang kecil dari kotak itu menerkam ke arah Zhao Hong. Menjerit. Pada saat itu, teriakan Zhao Hong semakin menyedihkan.
Tidak hanya dia menderita siksaan karena disetrum, tapi dia juga menderita siksaan karena digigit hewan kecil. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kedua hal itu, ini adalah semua hal yang orang biasa tidak mungkin bisa tahan. Sepertinya saudara Mo Yuan benar, Zhao Hong ini hanya sebanyak ini. Dia benar-benar tidak layak untuk kita takuti. Hahaha, ucap mereka. Meskipun mereka menyaksikan seorang wanita menjalani penyiksaan dan rasa sakit seperti itu, tidak ada satu orang pun di antara kerumunan yang memohon keringanan hukuman untuknya. Namun sebaliknya, mereka semua bertindak seolah-olah mereka menikmati pertunjukan. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga memiliki senyum mengejek di wajah mereka. Mengaum. Tepat pada saat itu, raungan yang menusuk cakrawala tiba-tiba terdengar dari luar. Suara itu tidak hanya menusuk telinga, tapi juga penuh dengan intimidasi. Itu bukan raungan dari binatang buas biasa. Namun sebaliknya, itu adalah auman naga. Deru yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi kerumunan berubah. Segera, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah luar istana. Itu adalah seru kerumunan. Setelah melihat apa yang mereka lihat, ekspresi kerumunan semuanya berubah sangat besar. Itu adalah naga biru besar. Naga biru itu sedang berlari kencang di langit, dan dengan cepat mendekati pulau itu. Sesosok berdiri di atas naga biru. Pakaian orang itu berkibar di udara, dan rambutnya yang panjang menari dengan angin. Namun demikian, dia berdiri sepenuhnya stabil di atas kepala naga biru besar itu. Dari pandangan sekilas, bahkan naga raksasa itu nampak tidak penting jika dibandingkan dengan individu itu. Individu itu sedang mengudara. Selanjutnya, ketika kerumunan bertemu dengan mata individu itu, mereka semua merasa takut di hati mereka, dan merinding muncul di tubuh mereka. Itu niat membunuh. Niat membunuh tanpa batas muncul dari mata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.